Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Wijaya. Saya semester 6 di Universitas Islam Depok, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengumpulkan tugas daripada mata kuliah Sidiknas mengenai tentang sejarah dan perkembangan sistem pendidikan nasional. Pendidikan yaitu adalah merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Namun, di sini saya akan menjelaskan definisi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, kemudian landasan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, kemudian sejarah dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapatkan awalan pen dan akhiran an, yang berarti proses perbuatan, cara mendidik, pelihara, dan ajar. Istilah pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti perkembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Dalam konteks Islam, istilah pendidikan kadang kala digunakan dengan kata tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah dengan kata dasarnya adalah robba, yang berarti mendidik, membesarkan, mengasuh, berkembang, dan meningkat atau tumbuh. Kata tarbiyah khususnya dalam Al-Quran menunjuk pada masa anak-anak dan berkaitan dengan usaha yang wajib dilakukan dan merupakan beban orang-orang dewasa, terutama orang tua, terhadap anaknya. Selain kata tarbiyah, dalam konteks Islam ini, istilah pendidikan kadang kala digunakan kata ta'lim dengan kata dasarnya alima, yang berarti mengajar, seperti yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 3, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian Hari Nur Ali mengutip pendapatnya Abdul Fatih Jalal mengatakan bahwa ta'lim adalah proses pembelajaran secara terus-menerus yang terjadi pada manusia itu lahir melalui perkembangan beberapa fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian kata mendidik tarbiyah atau mengajar ta'lim mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Mahmud Yunus, mendidik berarti menyiapkan anak dengan segala macam jalan supaya dapat mempergunakan tenaga dan bakatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai kehidupan yang sempurna dalam masyarakat tempat tinggalnya. Kemudian, sementara Muhammad Arifin mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, kemudian pengertian daripada Pancasila sebagai dasar ideologi dalam pendidikan dasar nasional. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan persatuan. Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan beraneka ragam. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar filsafat, ideologi, etika, politik, hukum, dan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk apa? Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokratis, serta bertanggung jawab. Kemudian pendidikan nasional berlandaskan Pancasila didasarkan pada 4 landasan, yaitu adalah
Pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan historis, yang ketiga adalah landasan kultural, yang keempat adalah landasan yuridis. Apa yang dimaksud dari landasan filosofis? Adalah filsafat Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Filsafat Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, landasan historis. Landasan historis adalah latar belakang sejarah yang mendasari munculnya Pancasila sebagai dasar negara dan pendidikan nasional. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan kultural adalah nilai-nilai luhur yang merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang bersifat mendasar. Kemudian yang keempat adalah landasan yuridis. Yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan nasional. Kemudian landasan sejarah dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang beragam dimulai sejak zaman prasejarah di mana masyarakat pada masa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-menurun. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Nah, kemudian kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan zaman pemerintah kolonial Belanda yang turut mewarnai perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada zaman berikutnya hingga dewasa. Berikut ini historis yang pendidikan di Indonesia. Nah, saya sebutkan ya. Yang pertama adalah zaman purba. Yang kedua adalah zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga adalah zaman kerajaan Islam. Yang keempat adalah zaman Portugis dan Spanyol. Yang kelima adalah zaman pemerintahan kolonial Belanda. Yang keenam adalah zaman pendidikan militerisme Jepang. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan masa Orde Lama. Yang kedelapan adalah pendidikan masa Orde Baru. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah pendidikan masa reformasi. Untuk yang pertama, zaman purba. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Kemudian zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam negara, di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan zaman Islam. Zaman kerajaan Islam. Pemerintahan tetap berbentuk kerajaan namun bagi kalangan muslim. Sebagaimana berlaku pada zaman sebelumnya mulai ditinggalkan. Implikasinya adalah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu dan amal. Untuk yang keempat adalah zaman Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia ini adalah untuk berdagang. Tetapi selain itu mereka pun bertujuan untuk menyebarkan agama Katolik. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah zaman pemerintahan kolonial Belanda. Bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan Belanda. Perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Kemudian yang keenam adalah zaman pendidikan militerisme Jepang. Pendidikan implikasi kekuasaan pemerintah pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu satu, tujuannya adalah tujuan dan isi pendidikannya diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya.
Nah, itu. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan masa Orde Lama. Pendidikan Indonesia ini pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 masih dalam keadaan yang sulit. Bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan banyak mengalami kesulitan, di mana banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tapi juga dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedelapan adalah pendidikan masa Orde Baru. Pada masa ini, pelajar dididik untuk menjadi seorang pekerja yang kelak akan berperan sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan. Ditambah lagi dengan adanya sistem doktrinisasi yang diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kesembilan, pendidikan masa reformasi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulumnya adalah menjadi berbasis kompetensi. Dalam kesimpulan yang saya jelaskan, yaitu adalah sejarah pendidikan Indonesia tidak hanya pada satu masa saja, namun dari berkembangnya zaman pendidikan Indonesia mengalami perubahan masa demi masa. Pendidikan merupakan alat untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan merupakan pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi, dan dapat mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi. Kajian sejarah dilakukan terhadap sistem pendidikan masa purba, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonial Belanda, sistem pendidikan masa militer Jepang, sistem pendidikan masa Orde Baru, masa Orde Lama, kemudian sistem pendidikan masa Orde Baru, dan sistem pendidikan masa reformasi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.